Baik, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Siap, Kak. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Abdullah, Haji, Astri, Budi, Bayu ada, Bima ada, Seril, Diana, Dinata, Ferdi, Fauzi, Galuh ada, Heru, Intan, Jamaluddin ada, Husniati, Lastri, Miftahudin kamu duduknya pindah depan deh, sering ngantuk kamu pagi-pagi. Nisa, Ozi, Rani, Tiara, Yanti, Zainal. Oke, hadir semua ya, 24 ya. Bagaimana? Siap mengikuti pelajaran? Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Teks berita, Bu. Iya, teks berita. Cirinya dari teks berita yang kalian ingat apa? Berisi fakta, betul. Menyampaikan informasi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar jenis teks baru, namanya teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi ini nanti juga memuat informasi berdasarkan fakta. Yang membedakan dengan teks berita apa dong, Bu? Kalau begitu, ini yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Teks eksposisi ini ada dalam KD 3.4 dan 4.4, yakni menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, mengkonstruksi teks eksposisi sesuai dengan isi. Gitu. Ada yang sudah belajar tentang teks eksposisi? Belum? Ya, nanti Ibu akan jelaskan. Tujuan kita belajar tentang teks eksposisi ini adalah kalian diharapkan untuk mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalian bisa berlatih untuk berpikir kritis. Nah, langsung saja kita belajar lewat contohnya. Kalian buka buku paket halaman 58. Di situ ada contoh teks eksposisi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. 1 menit cukup lah ya baca, singkat, cuman ada 3 paragraf pendek. Iya, yang judulnya Kemacetan dan Masa Depan Kota. Betul. Baca dulu. Apakah perbedaan struktur teks eksposisi dan jenis teks lainnya? Iya, itu juga yang akan kita pelajari. Justru di struktur teks eksposisi itu yang nantinya menjadi pembeda dengan jenis teks lain. Nah, sebelum kita masuk ke struktur teks eksposisi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksposisi. Ada yang tahu pengertiannya? Belum? Oke. Teks eksposisi adalah jenis karangan atau jenis teks yang berisi informasi, memuat fakta berdasarkan. Nah, iya, jadi ini tuh termasuk ilmiah. Betul tadi. Ada yang udah baca berarti ya. Udah nemu ya pengertiannya. Oke, kemudian untuk struktur teksnya apa lagi? Ini tadi pengertian sudah. Strukturnya yang pertama ada spidol, ada yang bawa nggak? Kamera nggak apa-apa lah ya. Tesis atau pernyataan umum. Loh Bu, kalau namanya pernyataan umum sama kayak di teks eksplanasi yang pernah kita pelajari. Ya, kalau di teks eksplanasi yang membahas tentang fenomena-fenomena, kita menyebutnya general statement ya, atau pernyataan umum. Kalau di sini kenapa kita sebut tesis? Karena ini bahasanya itu ilmiah. Gitu. Kemudian ada, nah di sini yang menjadi kekhasan dari teks eksposisi, ini adanya argumentasi.
Argumentasi berisi apa? Berisi pendapat, anggapan. Namun di sini sifatnya bukan opini, sifatnya itu berdasarkan data yang faktual. Tuh. Dan yang terakhir, ini ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini menegaskan apa yang dinyatakan dalam tesis. Kalau kita mau tambahin, paling pertama seperti semua jenis teks yang lain pasti ada yang namanya judul. Itu dari struktur teksnya. Kemudian setelah belajar struktur, kita akan tahu ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya apa? Menggunakan bahasa yang lugas tapi tetap baku. Tuh. Kemudian isinya berupa fakta, berisi informasi. Diingat-ingat aja. Kemudian ciri yang selanjutnya apa? Kalau yang tadi kalian lihat dari contohnya itu. Ayo, ada yang bisa jawab? Gak ada nih. Coba dilihat lagi contohnya. Kira-kira kalian coba analisis berdasarkan contoh itu. Objektif, netral, betul. Kemudian menjawab pernyataan, umumnya menjawab pernyataan 5W plus 1H. Itu ciri-cirinya. Kemudian kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari lagi. Kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi ini biasanya mengandung pronomina. Pronomina itu kata ganti yang menggantikan kata benda. Pronomina itu sendiri dibagi menjadi dua, pronomina persona dan pronomina non persona. Seperti katanya persona, person dari kata person berarti orang, kata ganti untuk orang. Kalau non persona berarti kata ganti tunjuk. Contoh kata ganti persona, dia, nya, anda, gitu ya. Itu yang persona. Persona sendiri persona jamak ada, persona tunggal ada, persona jamak kami, ya, kita, persona tunggal anda, tadi. Kemudian kalau yang non persona itu kata tunjuk, bisa ini, itu, di sana dan lain sebagainya. Itu. Jadi ada pronomina. Ada nomina. Apa nomina? Ya, betul. Kata benda. Kata benda ini bisa fakta, bisa abstrak. Kemudian ada verba yang menyatakan suatu perbuatan. Ini biasanya kata kerja dan berfungsi sebagai predikat. Itu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Nah, untuk itu sudah paham ya? Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kita belajar dengan media ini. Jadi nanti ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok secara acak. Ini ada 24. Kalau 24 satu kelompoknya 4 orang berarti ada 6 kelompok ya. Oke, 6 kelompok. Langsung saja ibu bagi secara acak ya. Ingat-ingat nomornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4. Ada 4 kelompok. Benar ya? Ada 4 kelompok, betul. Nah, sekarang duduknya sesuai dengan kelompoknya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kalian lihat. Ini namanya media BFB. Bukan CFC, kalau CFC nama restoran ayam. BFB, Board of Falling Ball. Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Nah, nanti masing-masing dari kelompok kalian itu menunjuk perwakilan untuk maju ke depan supaya bisa memainkan media ini. Caranya, di sini ada bola. Nah, nanti bolanya taruh di sini. Terus ini ditarik. Masuknya ke lubang yang mana? Nah, kalau di sini nanti perwakilan dari kelompok kalian maju untuk mengambil cup yang
di dalam kotak ini ya. Kalau di sini ibu kasih tahu clue-nya, kalau tadi kalian memperhatikan kalian akan paham mau masuk bola di mana saja. Di sini tentang struktur teks eksposisi, di sini tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan di sini berupa isi informasi dari teks eksposisi. Nanti tergantung bolanya jatuh di mana. Jadi di sini ada beberapa kotak, jadi tidak perlu khawatir. Di dalam sini itu terdapat instruksinya, dan di dalam instruksinya ini terdapat teks eksposisinya. Ya, nanti kalian yang masih rancu, nanti kalian bisa dikonstruksikan ulang, kemudian dijawab sesuai dengan instruksinya, didiskusikan di dalam kelompok kalian. Sampai sini paham? Oke. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan dari kelompok pertama. Yang lain berdoa biar dapatnya apa, biar dapatnya apa gitu ya. Oke, masuk ke, coba dibacakan instruksinya Mas. Analisa struktur teks berikut dengan Coba baca ulang yang jelas. analisis struktur teks berikut dan berikan judul pada teks eksposisi tersebut yang sesuai dengan isi teks. Diskusikan secara berkelompok. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Oke, boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Lanjut kelompok yang lain. Ya, dari kelompok kalian. Nah, sudah didiskusikan dengan kelompok. Sekarang saatnya kalian maju untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis struktur teks dan mengkonstruksi teks eksposisi serta memberikan judul. Judulnya yang dipilih apa? Berdasarkan kelompok kami yang telah kami sepakati, kelompok kami memberikan judul Realita Hukum di Indonesia. Realita Hukum di Indonesia. Oke, isinya coba. Tadi kan dapatnya teks masih acak ya. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok masa sampai tewas. Hukuman di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam hukuman selama 5 tahun. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima koruptor. Terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, coba dilihat lihat hasilnya Mas. Nah, di sini kelompok 1 sudah mengkonstruksikan teks eksposisi, ya, juga menjawab pertanyaan atau mengerjakan sesuai dengan instruksi dalam tanknya. Apa yang bisa kita rangkum dari pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang pengertian teks eksposisi. Kemudian yang kedua,
belajar struktur teks eksposisi, betul. Kemudian ciri-ciri teksnya yang membedakan antara teks eksposisi dengan jenis teks lain. Juga kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksposisi. Nah, dari rangkuman yang tadi kita sudah simpulkan ini, apa yang bisa kalian dapatkan? Iya, betul sekali. Jadi teks eksposisi ini merupakan salah satu jenis teks yang berisi tentang informasi dan dituliskan berdasarkan fakta. Ya. Kemudian dianggap sebagai tulisan ilmiah, betul sekali. Nah, itu tadi untuk teks eksposisi. Sampai sejauh ini apa yang kalian bingungkan? Atau sudah paham semuanya? Oke, sudah paham. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian sampai dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tugasnya adalah kalian membuat teks eksposisi secara berkelompok. Kelompoknya masih kelompok yang sama. Kalian tuliskan, boleh ditulis, boleh diketik. Kalian buat sebagus mungkin, boleh pakai kertas astro, boleh pakai yang lain, media yang lain, boleh pakai poster dan sebagainya. Dengan kreatif, nanti kalian kumpulkan minggu depan ke ibu sesuai dengan kelompoknya tadi. Nanti ibu akan pilih yang terbagus, yang nanti akan ibu taruh ibu berikan ke anggota OSIS untuk dipajang di mading, begitu ya. Nanti yang bisa tampil di mading teks eksposisinya otomatis akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, hari ini ibu lihat presentasi dari semua kelompok sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, ibu kira cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan kepada ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.